Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menegaskan vaksin berbayar atau vaksin gotong royong dilakukan untuk percepatan vaksinasi COVID-19. Erick memastikan vaksin berbayar tidak dibeli dengan APBN dan tak menggunakan vaksin sumbangan negara lain. Erick menyebut vaksin gotong royong yang dijual di Kimia Farma ditargetkan untuk individu yang tidak punya akses vaksin gratis seperti WNA yang bekerja di Indonesia. Tuduhan, oh ini memakai APBN. Vaksin gotong royong sejak awal itu tidak memakai APBN. Lalu kemarin ada tuduhan, oh ini jangan-jangan vaksin sumbangan dipakai. Aduh, Masya Allah. Saya rasa saya dan tim saya bukan dari bagian seperti itulah. Ya, kita nggak mungkin vaksin sumbangan dikomersialisasikan. Masya Allah. Ya, dengan tadi instruksi dari Bapak Presiden ini harus dipercepat. Bapak Presiden tidak berpikir bahwa ini apa-apa harus dipercepat. Kenapa? Dengan varian Delta ini, ya kemarin kalau kita ingat angkanya sudah 60.000 lebih yang meninggal karena COVID. Angka kematian kemarin sampai 800-an, naik dari 500, 700, 800. Salah satunya percepatan vaksinasi ini adalah sebagai proteksi awal. Kenapa? Kalau sudah divaksin, ya kan, kalau terkena pun itu tidak fatal. Arus penolakan bergulir usai pemerintah mengumumkan rencana vaksin berbayar. Sejumlah pihak menilai langkah pemerintah ini jadi bentuk komersialisasi vaksin yang melanggar hak kesehatan masyarakat. Salah satunya relawan lapor COVID-19 Amanda Tan yang merujuk WHO dan Majelis Umum PBB bahwa vaksin adalah hak publik dan seharusnya tidak dikenakan biaya. Vaksin haruslah gratis karena vaksin menurut WHO dan juga UN General Assembly adalah public goods yang diperuntukkan untuk menyelamatkan jiwa dan juga ensuring that people who are the most vulnerable itu adalah terprotected. Maka dari itu vaksin tidak boleh diperjualbelikan apalagi di dalam masa pandemi dan masa pandemi yang sangat kritis dan sangat genting. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, program vaksinasi gotong royong berbayar ini merupakan opsi tambahan bagi masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi, sekaligus memperluas akses bagi perusahaan yang tidak tergabung dalam program Kadin. Bahwa vaksin gotong royong ini merupakan opsi. Jadi apakah masyarakat bisa mengambil atau tidak, prinsipnya pemerintah membuka opsi yang luas bagi masyarakat yang ingin mengambil vaksin gotong royong baik melalui perusahaan maupun melalui individu. Kenapa diperluas melalui individu? Karena banyak pengusaha yang melakukan kegiatannya dan belum bisa mendapatkan akses melalui program vaksin gotong royongnya Kadin. Jadi ada beberapa misalnya perusahaan-perusahaan pribadi atau perusahaan-perusahaan kecil itu juga mereka mau mendapatkan akses ke vaksin gotong royong tetapi belum bisa masuk melalui programnya Kadin, itu dibuka. Rencananya vaksin Sinopharm dijual dengan harga Rp321.660 ditambah biaya jasa pelayanan maksimal Rp117.910. Namun rencana ini ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Tim Liputan, Kompas TV.